Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul beserta jajaran, Bapak PLT Kabag Hukum Setda Kabupaten Bantul beserta jajaran, Bapak Panewu beserta seluruh jajaran, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas, dan rekan-rekan Pamong Sri Mulyo, serta Ketua Bamuskal beserta anggota, Ketua beserta pengurus lembaga-lembaga desa yang tidak saya sebut satu persatu, khususnya ibu-ibu yang saya cintai, Bu Henry yang sudah tadi menyampaikan sambutan yang sangat menarik, juga para mitra kerja, Lurah Siti Mulyo dan Sri Martani, juga rekan-rekan yang pada kesempatan ini bisa ikut menghadiri acara ini. Semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang ini kita selalu dalam lindungannya sehingga bisa melangkahkan kaki untuk bisa bertemu, memenuhi undangan dari pemerintah Kabupaten Bantul di Pendopo, Balai Kelurahan Sri Mulyo Bali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk menghadiri dan menyaksikan acara di hari ini. Dan tentu saya mohon maaf pada semua pihak, khususnya pemerintah Kabupaten Bantul yang sudah sering kami repotkan. Jadi Sri Mulyo itu sering merepotkan rangka untuk mencapai visi misi yang harus kita kawal, yang mana apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas PMK tadi, kita harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian di lapangan memang sering kita harus mengambil keputusan-keputusan yang aturan itu harus kita pahamkan dengan membutuhkan waktu. Sehingga walaupun satu sisi 68 prestasi yang kita miliki di Sri Mulyo ini, dan insya Allah nanti atas perintah dari Pak Bupati lewat Bu Habib nanti harus mewakili kabupaten untuk lomba apa saja. Memang selama ini Sri Mulyo, kami dan teman-teman Pamong sudah mengambil sikap untuk berlomba ini, mau tidak mau harus kita selesaikan dengan hasil yang terbaik. Sehingga kalau tadi dikasih PR1 untuk menyelesaikan lomba pelayanan publik
untuk membawa nama kabupaten, saya pikir itu sudah tidak perlu kita berpikir panjang. Pokoknya kita gas sampai nanti 3 tahun, nanti ini bisa selesaikan 9 bulan. Jadi saya mengambil jurusan hukum. Kalau Pak Jarod hukumnya hukum pidana. Kalau saya hukumnya adalah hukum praktek lapangan yang dinilai oleh aparat kita, penyidik Polda ini keliru. Nah, oleh sebab itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, saya ini harus menyelesaikan kuliahnya di Lapas Pelugunan itu 3 tahun. Namun karena kita bersama-sama sudah terbiasa untuk menyelesaikan masalah ini, bekerja keras, maka selama 9 bulan ini saya betul-betul fokus untuk menyelesaikan kuliah itu, dan alhamdulillah tidak perlu 3 tahun, 9 bulan saja sudah lulus dengan predikat bebas. Mohon tepuk tangan karena prestasi saya ini nggak perlu Bapak Ibu tiru. Karena bagaimana kuliah di Polda ini selama 4 bulan, ruangan kuliahnya nggak ada lampu, seragamnya celana pendek dan kaos celana pendek, tidurnya harus sering karena ruangan itu hanya kapasitasnya 15 orang tapi diisi 23 orang. Kamar mandi 1, WC 1. Itu 4 selesai dengan cepat. Kemudian masuk di Pelugunan, ya bayangan saya semakin serem, tapi alhamdulillah di Fakultas Pelugunan itu saya sudah ditunggu banyak orang untuk masuk di sana. Dan hampir semua orang yang ada di persaudaraan pertemanan luar biasa akhlaknya, dan ada beberapa teman yang sudah keluar juga dari sana, tadi ini hadir di sana. Itulah pengalaman saya yang ternyata di dunia, di masyarakat yang sebelumnya kita ini santai-santai untuk menjalankan tugas, seolah-olah kita ini hidup tanpa ada batasnya. Kemudian setelah masuk di ruangan itu, kita benar-benar sadar bahwa ini sangat dibatasi oleh waktu. Kita merasakan betul 1 kali 24 jam di dalam ruangan itu, yang kita tunggu-tunggu hanya suara azan. 5 kali azan itu yang kita tunggu selama 24 jam. Karena apa? Kalau sudah mendengar suara azan itu kita sangat merasa nyaman. Bapak Ibu, 9 bulan itu saya ditemui 3 kali oleh malaikat. Jadi orang akan komentar apapun itu yakin itu adalah malaikat. Yang pertama, saya ditunjukkan seluruh catatan amal perbuatan saya selama 3 tahun. Dan saya hitung dari tahun-tahun, saya catatannya sangat tidak memuaskan. Ada perbuatan adalah dijelaskan orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang pertama tidak peduli kepada anak yatim. Yang kedua kalinya adalah tidak peduli kepada orang miskin. Yang ketiga kalinya adalah orang itu sholat, tetapi sholatnya tidak bersungguh-sungguh.
Kemudian yang lainnya adalah orang yang tidak peduli kepada penderitaan orang lain. Itulah yang disampaikan malaikat pada saat-saat ketemu yang pertama. Hanya dengan setiap hari harus membaca Al-Quran, baik itu satu ayat, satu lembar, atau lebih banyak. Nah, itulah oleh saya sembilan. Nah, saya belum sempat melihat sejauh mana persiapan itu, dan saya juga berpengalaman menjadi tuan rumah di beberapa tahun yang lalu. Waktu itu memang kami kawal setiap hari untuk persiapan itu, dan alhamdulillah waktu itu bisa sukses. Tentu ini tidak lepas dari pendampingan atau bimbingan Pak Neo, karena yang adalah penanggung jawab. Jadi kita memang untuk suksesnya sebuah cita-cita kita harus kolaborasi bersama-sama. Untuk mencapai target kejuaraan, baik itu lomba di tingkat manapun, itu semuanya tidak ada kata lain harus mendukung, mempermudah dan membantu semaksimal mungkin. Jadi itu hal-hal yang harus kita siapkan jangka pendek, upacara 17-an, kemudian nanti lomba di tahun ini hanya satu atau ada berapa lomba? Berarti 3 lomba. Ya, semuanya harus kita menangkan. Di tingkat apapun harus kita menangkan. Sekali lagi, apakah pamong dan lembaga Desa Sri Mulyo mendukung? Semuanya mendukung? Gerbang madu?